Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamilah dengan NIM 11920600073. Di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan, yaitu mengenai alat indera. Tanggal praktikum ini dilakukan pada hari Jumat 14 Oktober 2021. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bintik buta. Landasan teorinya, setiap manusia itu membutuhkan informasi berupa rangsangan dari dunia luar atau lingkungan luar, agar rangsangan tersebut dapat ditangkap dan dibutuhkan oleh indera. Indera atau biasa disebut dengan panca indera terdiri dari 5 bagian, diantaranya adalah penglihatan melalui mata, penciuman melalui hidung, pendengaran melalui telinga, perasa melalui lidah, dan peraba melalui kulit. Alat indera merupakan alat-alat tubuh yang berfungsi mengetahui keadaan luar. Indera ini mampu mengubah rangsangan menjadi impuls. Impuls ini merupakan sinyal listrik yang sampai ke otak untuk membawa berita sehingga orang dapat mengenal dunia luar. Indera penglihatan terdapat pada organ mata. Nah, mata terdiri dari otot mata, bola mata, dan saraf mata, serta alat tambahan mata yaitu alis, kelopak mata, dan bulu mata. Alat tambahan ini berfungsi untuk melindungi mata dari gangguan lingkungan. Alis mata berfungsi untuk melindungi mata dari keringat, kelopak mata melindungi mata dari benturan, dan bulu mata melindungi mata dari cahaya yang kuat, debu, dan kotoran. Untuk alat tambahannya terdapat gunting, kertas manila, penggaris, dan spidol. Langkah kerja. Langkah yang pertama yaitu sediakan kertas dengan ukuran 3x14, lalu buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara positif dan titik itu sejauh 10 cm. Kemudian langkah selanjutnya yaitu peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata, tanda titik dipasang di sebelah dalam. Pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik dan mata kanan ditutup. Dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkan perlahan-lahan kertas hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa tanda positif tampak kembali. Ulangan percobaan ini hingga 3 kali. Kemudian balikkan letak tanda titik dan ulangi prosedur di atas dengan mata kanan juga sebanyak 3 kali. Dari hasil praktikum tersebut dapat diketahui bahwa nama Nurul Kamilah ketika menutup mata kanan dan fokus pada jarak 38,3 cm, tanda positif akan hilang dan tampak kembali pada jarak 36 cm. Hal ini berarti daerah bintik buta berada di antara jarak 36 sampai 38,3 cm. Kemudian ketika menutup mata kiri dan fokus pada tanda positif pada jarak 38,6 cm dan tanda titik akan hilang dan tampak kembali pada jarak 36,6 cm. Hal ini berarti daerah bintik buta berada di antara jarak 38,6 sampai 36,6 cm. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Jawabannya yaitu berdasarkan hasil pengamatan tersebut, tanda positif digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini bisa terjadi jika bayangan dari tanda positif tersebut masuk ke daerah bintik buta. Pertanyaan kedua, pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apakah sebabnya? Jawabannya, pada jarak tertentu tanda positif itu hilang karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga tanda tersebut hilang atau tidak terlihat. Hal ini disebabkan karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya, sehingga pada saat tanda tersebut muncul kembali karena retina sudah mampu menangkap cahaya sehingga bayangan tampak jelas dan dapat terlihat kembali.
Pertanyaan ketiga, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Jawabannya yaitu peristiwa tersebut tidak ada hubungannya dengan buta warna, karena buta warna itu sendiri adalah ketidakmampuan seseorang untuk membedakan beberapa warna yang dapat dibedakan oleh orang lain. Ketidakmampuan ini disebabkan mutasi pada gen opsin gelombang panjang, gelombang menengah, dan atau gelombang pendek. Gen opsin gelombang panjang dan gen opsin gelombang menengah terletak pada kromosom XQ28, sedangkan gen opsin gelombang pendek terletak pada kromosom 7q32. Penyakit ini biasanya diturunkan secara herediter dari orang tua ke anak dengan pola terkait kromosom X resesif. Kemudian pertanyaan keempat, orang yang berpindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap, ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi? Jelaskan. Nah, jawabannya ketika berpindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, maka kepekaan visual akan meningkat perlahan selama beberapa menit atau adaptasi gelap. Nah, bila tingkat penerangan secara menurun secara cepat, mula-mula kepekaan meningkat sangat cepat, kemudian melambat pada keadaan gelap. Regenerasi penuh fotopigmen sel kerucut terjadi dalam 8 menit pertama adaptasi gelap. Dalam selang waktu ini, kilatan cahaya terlihat berwarna. Nah, secara lambat, rod opsin beregenerasi dan kepekaan visual meningkat sampai dapat mendeteksi setitik berkas cahaya. Kemudian lebih banyak lagi cahaya remang yang dapat dideteksi dan tampak sebagai putih kelabu pada cahaya remang. Penglihatan tanpa kelabu karena hanya sel batang yang berfungsi. Selanjutnya pertanyaan kelima, dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Jawabannya, oh ya, karena pada percobaan tersebut otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya. Akomodasi ini merupakan mekanisme perubahan kekuatan refraksi mata dengan merubah bentuk dari kristalin lensa. Titik halus posterior berpindah ke depan mata selama akomodasi. Dengan adanya proses tersebut, titik jauh lebih dekat ke mata. Kemampuan akomodasi ketika otot siliaris berkontraksi sebagai respon bagi stimulasi parasimpatetik dan relaksasi serabut zunular. Pergerakan dari respon akomodasi merupakan hasil dari peningkatan konveksitas lensa, terutama pada permukaan anterior. Nah, dilanjut ke pertanyaan ke-6. Orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Nah, jawabannya kacamata yang dipakai atau berlensa rangkap, cembung, dan cekung. Di bagian kacamata yang berlensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh, dan di bagian lensa yang cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Kemudian untuk kesimpulan dari praktikum ini, bintik buta adalah suatu daerah di retina mata yang merupakan jalur saraf penglihatan menuju ke otak, dan tepat di jalur keluar tersebut tidak terdapat sel peka cahaya, sehingga bila bayangan benda jatuh tepat di bintik buta, maka otak tidak akan mendapatkan sinyal dari mata karena bayangan itu jatuh tidak pada sel-sel yang peka cahaya. Bintik buta tidak memiliki sel-sel batang dan sel-sel kerucut sehingga tidak peka terhadap cahaya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.